Pade, senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kan semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini saya akan mengajak kalian untuk jalan-jalan melihat upaya pemerintah kita di bawah SDA DKI Jakarta dalam pengendalian banjir. Saat ini saya sedang berada di Rawajati, Jakarta Selatan, yang menjadi salah satu wilayah yang baru saja dilakukan pembebasan lahan oleh SDA DKI Jakarta dari tahun 2021 atau dari zamannya Pak Anies Rashid Baswedan dan berlanjut ke Pak PJ Heru. Dan saat ini teman-teman, pembebasan lahannya sudah selesai dan saat ini sedang dilakukan penanggulan yang dilaksanakan oleh PUPR. Mungkin kalian akan menanyakan, kok PUPR ya yang mengerjakan, bukan dari SDA DKI Jakarta. Nah teman-teman, untuk 13 sungai yang di Jakarta yang dilalui ya, itu masuk tupoksi dari pemerintah pusat. Tetapi untuk lahannya itu dilakukan pembebasan lahan oleh SDA DKI Jakarta. Ini salah satu buktinya ya, saya lihatkan ke kalian. Yes, itu dia ya, ada logo dari Pemprov DKI Jakarta dan ada tertulis dinas, berarti kedinasan ya, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta. Maka dari itu pembebasan lahannya dilakukan oleh Pemprov Jakarta ataupun dari SDA DKI Jakarta ya. Habis itu pelaksananya ataupun pembangunannya itu dilakukan oleh PUPR. Nanti saya lihatkan juga ada pelang ya, pelang. Nah ini dia teman-teman, jadi ini sebagai informasi juga buat kalian ya. Nah ini ada logo PUPR, berarti ini pengerjaannya ataupun ada tulisannya ya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Jadi 13 sungai yang di Jakarta itu pelaksanaannya itu ataupun pembangunannya dilakukan oleh PUPR, karena tupoksinya 13 sungai itu ada di PUPR. Dan saat ini progresnya sangat positif sekali ya, sudah hampir selesai alhamdulillah. Jadi tadinya di wilayah sini banyak sekali rumah-rumah ini ya, rumah-rumah liar ataupun rumah-rumah yang ada di pinggir kali ya, dan sebagian itu memiliki sertifikat, sebagiannya lagi tidak memiliki sertifikat. Jadi yang memiliki sertifikat itu akan diganti oleh Pemprov Jakarta ya, dan yang tidak memiliki sertifikat itu akan dipindahkan ke rusun ataupun dikembalikan ke wilayahnya teman-teman, wilayah asalnya ya. Dan saat ini sudah masuk ke slim ya, seling tanggul. Jadi ini namanya semacam ground angkur lah ya, ini ground angkur. Terus di sebelah sininya itu sling, dan itu di beton ya. Nih kalian bisa lihat ya, jadi akan sangat kuat sekali, berfungsi untuk menahan pergeseran tanggul ya yang sebelah sini agar lebih kokoh. Dan di atasnya itu juga sudah dibuatkan namanya balok camping bib, itu sebagai pengikat juga sebenarnya ya. Jadi seat pel satu dengan seat pel yang lainnya itu saling mengikat, jadi saling menguatkan. Oke, kita jalan-jalan lagi ya. Dan ini jalur PHB warga ya, jadi jalur PHB warga ataupun jalur pembuangan lah ya, itu yang sudah ada itu akan dipertahankan teman-teman, ataupun dibuatkan jalur ya, sehingga airnya tidak numpuk. Ini saya ambil liputannya agak kepagian. Ini sebagian alat-alat beratnya masih belum gerak ya, seperti ini ekskavator ya. Ini baru dipanaskan ininya, ekskavatornya masih kepagian saya datangnya. Dan ini nanti teman-teman, informasi yang saya dapatkan ya, bahwa tidak 100% ini akan dikeruk habis, tidak, tetapi akan disisakan beberapa tanah ya, beberapa meter itu berfungsi untuk menjadi penahan dari DPT ini ataupun dinding penahan tanah ya. Karena kalau dikeruk habis itu takutnya tidak ada kekuatan yang di sebelah kanannya, maka
disisahkan sebagian ya. Dan itu juga bisa dibuatkan untuk ditanamin semacam umbi-umbian ya, kayak ubi jalar gitu-gitu ya. Jadi bisa dimanfaatkan. Dan di sini juga nantinya di sebelah sana ya. Di sebelah sana itu saat ini sedang dilakukan pemancangan ground angkur ataupun sling ya, yang berfungsi untuk pengikat pastinya ya, pengikat sling satu dengan sling yang lainnya. Dan nantinya di tengah juga itu akan ada jalur PHB. Jalur PHB ya, jalur penghubung. Jadi buangan air dari warga sekitar sini itu akan dialirkan ya melalui gorong-gorong yang cukup besar ya, box culvert itu ya, sekitar 2 meter mungkin lebarnya ya, ataupun 1,5 meter kali 1,5 meter. Dan ini dia ya teman-teman ya, yang box culvertnya ini cukup tinggi ya, sekitar hampir 2 meter ini, 1,5 meter mungkin tingginya ini ya, ataupun lebarnya. Dan saat ini sedang diturunkan spoonpel ya, tapi yang pipih ini lebih kecil ya, ini lebih sebagai pengikat dari ground angkur itu sendiri. Sudah hampir selesai teman-teman, kalau kita lihat ya, bagus sekali pengerjaannya. Jadi nanti teman-teman akan ada crossing box culvert ya. Jadi dia dari sana tuh akan crossing terus masuk sampai di sini. Oke. Dan saat ini kita lihat ya teman-teman proyek sedang menurunkan spoonpel. Ini berbentuk precast ya. Jadi precast itu adalah pembetonan di luar wilayah proyek untuk mempersingkat pengerjaan, karena nggak mungkin dibuatkan di sini teman-teman. Jadi nanti di sini akan dijebol juga ya. Jebol jadi aliran air. Masih sisi kanan saja ya dilakukan normalisasi, yang sebelah kiri ini walau alam banyak sekali ya rumah warga kalau kita lihat ya. Ya Allah, setahu saya ya itu 20-30 meter dari bibir sungai itu harus clear, dan itu bukan wilayah bangunan ya. Tetapi di sini kita lihat ya sendiri, ya Allah, banyak sekali ya rumah-rumah warga yang sangat berpapasan ya sama sungai ini sendiri. Ya Allah, tidak takut apa ya kalau ada aliran air yang air bah. Dan kejadian ini teman-teman tidak hanya 3-4 tahun yang lalu ya, tapi sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Jadi ya, ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kita ya, bagaimana memindahkan warga-warga yang ada di bantaran kali ini. Karena memang apa ya, banyak sekali kali-kali kita yang harusnya lebarnya 15-20 meter lebarnya ya, sekarang sisa 10 meter lah lebarnya, sangat kecil sekali ya. Kayak di Kali Pesanggerahan juga itu, kalau sekalian jalan-jalan ke sana ya, saya juga lihat kemarin cukup kaget. Itu harusnya aliran sungainya lebar banget, tetapi menjadi kecil diakibatkan karena banyak sekali bangunan-bangunan liar di bantaran kali. Oke, itu aja teman-teman yang saya bisa berikan ya, update terkini hasil pembebasan lahan yang dilakukan oleh SDA DKI Jakarta dari tahun 2021 hingga tahun 2024, dan saat ini pengerjaannya dilakukan oleh PUPR, karena ini tupoksinya PUPR ya pelaksananya, lahannya ya miliknya DKI, makanya SDA DKI Jakarta yang melakukan pembebasan lahan, pelaksananya ataupun pembangunannya dilakukan oleh PUPR. Dan ini adalah bukti nyata ya bahwa pemerintah kita hadir di masyarakat
untuk menyelesaikan permasalahan banjir, karena wilayah Rawajati ini khususnya dekat Cawang ya. Jadi di tempat saya berdiri ini daerah Jakarta Selatan teman-teman. Tapi kalau kita ke sebelah itu masuk wilayah Jakarta Timur. Jadi ini masuknya perbatasan. Dan wilayah ini juga tadinya sangat sering sekali banjir teman-teman. Kalau sudah banjir 5 tahunan itu, di sini udah hilang aja. Sudah kelelep, sudah nggak ada lahan, nggak ada daratan lagi, menjadi air semuanya. Karena memang wilayah sini sebenarnya daerah tangkapan air sebenarnya teman-teman, ataupun aliran air ya. Tapi masyarakat kita menjadikan tempat tinggalnya itu di pinggir sungai. Giliran banjir pada protes sama pemerintah, padahal mereka sendiri yang memang tinggal di bantaran kali. Jadi memang kita nggak bisa nyalain pemerintah juga teman-teman. Cuma ya itulah menjadi tantangan tersendiri ya ke pemerintah kita, bagaimana memindahkan ataupun menyadarkan warganya jangan tinggal di bantaran kali, karena itu bantaran kali adalah untuk aliran air. Oke, itu aja teman-teman, dan saya minta maaf ya selama jalan-jalan tempat ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanya manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan terima kasih untuk SDA DKI Jakarta yang terus berusaha menurunkan tingkat banjir sesuai gambar yang saya berikan ke kalian ya. Ini gambar resmi dari BMKG, dari Bappenas, bahwa Jakarta terus mengalami penurunan tingkat banjir yang sangat signifikan sekali. Dan ini bukti nyata ya bahwa SDA DKI Jakarta itu hadir ke rakyatnya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di wilayahnya, salah satunya di sini Rawajati. Itu aja yang bisa saya berikan. Akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin dari Rawajati, Penanggulan, Jakarta Selatan. Mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.